Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Ulama MUI Gresik yang berbahagia, kita berjumpa lagi di podcast yang kedua. Yang kali ini kita tentu tidak pernah habis-habisnya untuk membicarakan tentang MUI. Tantangan MUI ke belakang dan ke depan ini sangat besar, dan hari ini kita mendatangkan lagi Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Khalik. Selamat datang Pak Prof di podcast MUI. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan lagi Pak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Khalik ini adalah Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik, dan juga Dekan Fakultas Fisipol UINSA Surabaya. Kita akan banyak membicarakan tantangan MUI yang tentu saja ini akan menjadi PR kita semuanya. Dan MUI akan menjadi payung besar umat ketika menghadapi tantangan-tantangan yang hari ini kita akan bahas secara lebih gamblang dengan pakar politik Islam kita. Pak Prof, ya. Kemarin 50 tahun kemarin dan 50 tahun yang akan datang, tantangan-tantangan MUI bisa sama, berkelanjutan, dan bisa nanti akan hadir tantangan-tantangan baru, Pak Prof. Dalam hal tantangan-tantangan yang kemarin yang belum selesai dan akan kita lanjutkan untuk dihadapi pada tahun-tahun yang akan datang, itu adalah belum selesainya kita secara kontekstual untuk mengkulturalisasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa. Dan ini mulai dulu masih dalam bahasan-bahasan yang belum tuntas, tapi kita mencoba untuk membaca dari sudut pandang MUI untuk ngomong Pancasila ini, apakah kita masih tetap membahas Pancasila sebagai ideologi dari bangsa dan falsafah negara kita ini. Bagaimana, Bro? Ya, makasih Pak Nur. Sekali lagi, saya jangan dipanggil Kiai lah. Saya panggil Pak Kholik atau Prof Kholik gitu ya. Karena levelnya itu kalau Pak Fakih ini betul-betul Kiai gitu ya. Gitu ya, oke. Jadi begini, jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Fakih berkaitan dengan tantangan MUI secara kelembagaan, secara keumatan, kebangsaan itu banyak sekali Pak. Yang saya rangkum, saya rasa pertama adalah tantangan berkaitan dengan persoalan-persoalan maraknya ajaran liberalisme, komunisme, kemudian LGBT, ya, kemudian pluralisme, dan bentuk-bentuk beberapa tantangan-tantangan yang itu secara ada yang sudah mati tumbuh kembali, ada yang juga betul-betul baru itu di hadapan kita. Nah, termasuk diantaranya adalah persoalan-persoalan ideologi negara Pancasila itu. Meskipun kita sudah sepakat ya dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi masih ada di sebagian masyarakat kita yang menghendaki adanya untuk memunculkan kembali, menghidupkan kembali piagam Jakarta ya, 7 pasal itu, dan juga masih muncul juga yang keinginan untuk mendirikan Indonesia sebagai negara-negara khilafah ya. Meskipun organisasi-organisasi yang berkaitan dengan itu pemerintah sudah melarang, sudah melakukan banned kira-kira begitu ya, membekukan dan melarang, tetapi sekali lagi dalam praktiknya itu bukan sesuatu yang mudah untuk diberantas Pak. Baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat-tingkat lokal. Justru karena ini berkaitan dengan ideologi. Ideologi itu sampai kapanpun tidak akan pernah mati, Pak. Gitu. Dalam posisi seperti ini, menurut Pak Prof, MUI harus bagaimana, Prof? Ya, ini pertanyaan menarik ini. MUI ngapain dalam konteks ini ya, gitu ya. Tentu
sebagai bagian tak terpisahkan dari tusi utama MUI sebagai himayatul ummah, maka kemudian MUI tentu di tingkat internal itu harus menajamkan yang namanya pandangan terutama tentang konsep Islam wasatiyah, ya, Islam moderat. Di mana Islam moderat itu tidak cenderung ke kanan, dan tidak cenderung ke kiri. Ke kiri dalam pengertian mengarah kepada komunisme, ya, ajaran-ajaran Marxis, baik dalam konteks kenegaraan maupun dalam konteks kehidupan keseharian. Yang ke kanan itu tidak lagi kemudian berpikir untuk memikirkan kembali mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Islam wasatiyah ini adalah merupakan salah satu cara dakwah kita agar kemudian Islam yang bisa diterima, Islam yang selaras, Islam yang sesuai dengan visi kebangsaan kita yang sudah dicetuskan dan dirintis oleh founding father kita, di mana Islam yang selaras dengan visi kebinekaan, visi keanekaragaman yang ada di Indonesia, yang menggunakan konsep tasamuh, ya, toleran, kemudian tidak tercenderung memihak kepada kelompok-kelompok manapun. Itu yang harus kita lakukan di MUI ini. Ada persoalan yang menurut kami ketika bicara pada persoalan kelompok kanan dan kelompok kiri, ini adalah sebuah persoalan yang sampai sekarang ini menjadi PR kita, PR besar kita. Iya. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan kelompok-kelompok kiri, kelompok-kelompok kanan yang semuanya itu berkompetisi untuk saling berebut. Artinya mereka membuka jalan, mencari jalan bagaimana liberalisasi, bagaimana new kapitalisasi, neoliberalisasi ini tumbuh, termasuk berkembangnya aliran-aliran lama yang sudah dimatikan sekarang mulai hidup kembali, kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok komunis, dan kelompok-kelompok yang itu semuanya ingin hidup kembali di negeri kita. Ini menjadi PR yang menurut saya MUI harus tegas, mau ke kanan atau mau kiri. Saya rasa MUI tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Harus berada pada posisi tengah-tengah, ya. Itu fakta yang tidak bisa dihindari, Pak. Munculnya apa yang disebut dengan kemunculan kembali, kemungkinan untuk berpotensi hidup kembali itu memang ada. Dan pada kenyataannya dalam praktek-praktek keagamaan, dalam praktek-praktek sosial itu terjadi. Itu yang saya sampaikan adalah sebagai bagian dari proto, Pak. Proto itu adalah benih-benih, ya, munculnya kanan kiri itu sangat laten kita temukan di masyarakat kita. Ya, meskipun misalnya tidak secara tegas untuk menyatakan anti Pancasila, ingin mendirikan negara khilafah, tidak. Tetapi dalam prakteknya misalnya, dalam kehidupan keagamaan misalnya, masih kita banyak menemukan masjid, musola misalnya, yang mereka hanya sekedar, ya, kurang begitu toleran kepada keyakinan-keyakinan masyarakat lain. Mereka juga cenderung tidak mempertimbangkan keanekaragaman cara ritual keagamaan, dan kemudian menganggap bahwa hanya keyakinan keagamaan merekalah yang paling benar, yang mereka menganggap dirinya masuk surga sendiri sementara yang lain tidak. Itu adalah merupakan bagian embrio, Pak, proto, Pak. Munculnya benih-benih kecenderungan ke kanan itu adalah dimulai dari seperti itu, dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Di level dusun, desa itu masih muncul seperti itu. Nah, contoh misalnya juga termasuk diantaranya adalah organ-organ seperti FPI misalnya. Sekarang kan sudah berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, Front Persatuan Islam, dan itu masuk kepada elemen-elemen masyarakat. Meskipun itu sudah di-ban oleh pemerintah tahun 2020, tetapi pada kenyataannya itu masih muncul di masyarakat dalam bentuk dan cara-cara yang berbeda. Mungkin lebih lunak, ya, lebih akomodatif, lebih moderat. Tetapi sekali lagi bahwa ideologi itu sulit untuk dihilangkan. Itu sebuah bentuk kamuflase saya rasa yang kita temukan di masyarakat kita ini. Ini sudah mulai tajam pembicaranya. Saya langsung menyebut merek, ya. Menyebut merek itu. Termasuk diantaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia itu. Itu Pak Waki. Pak Prof, kalau tadi ngomong soal desa, ya, yang menjadi bibit dari itu semuanya, kita ingat dulu bagaimana gerakan kelompok kiri yang
menyebarkan paham desa mengepung kota. Ya. Nah, apakah ini mengulang kembali sejarah lama yang mencoba untuk memperkuat desa? Dari desa itu kemudian nanti bergeser ke kota setelah desa ini dikuasai. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu, tetapi sekali lagi bahwa ini adalah embrio ke arah sana itu. Jadi pemerintah bersama dengan ulama itu harus bahu-membahu dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan itu. Dan kita, tentu ulama, MUI, pemerintah harus tegas dan jelas terkait dengan itu. Ketika kemudian muncul benih-benih misalnya intoleransi di masyarakat kita, ya pemerintah harus jelas hadir. Begitu pula juga ulama harus jelas, tidak boleh misalnya abu-abu lagi gitu. Jadi sekali lagi kami melakukan riset Pak di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur itu kita menemukan fakta-fakta sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa ya sebelumnya memang agak ekstrim, agak ke kanan radikal, tetapi kemudian dibalut dengan cara-cara baru yang lebih lenient, yang lebih lunak gitu ya. Strategi dakwahnya juga lebih moderat, akomodatif. Sekali lagi bahwa itu adalah sebuah pseudo, Pak. Sebuah kepalsuan yang menurut saya yang berusaha ditampilkan di ruang publik. Dan mereka hanya menunggu momentum pada saat-saat tertentu, misalnya ketika kemudian misalnya terkait dengan pelecehan agama itu muncul, mereka akan muncul dan akan muncul sebenarnya mereka adalah masih ada di Indonesia dan cukup kuat juga membangun jaringan-jaringan. Dan itu tugas dari kita, tugas dari MUI yang harus dilakukan. Itu Pak Nur. Ini pemirsa, apa yang disampaikan Pak Prof adalah sebuah peringatan bahwa kita ini tidak bisa kemudian tidur nyenyak kalau ini didetailkan bagaimana sebetulnya ancaman Islam yang digerakkan oleh kelompok-kelompok kiri dengan menggunakan desa sebagai pusat gerakannya. Dan ternyata pemirsa sekalian, ini tidak hanya dari desa. Kelompok-kelompok kota sekarang ini juga mulai mencoba untuk menggeser keyakinan atau ajaran Islam. Kelompok-kelompok ini tentunya adalah kelompok-kelompok modern yang digerakkan oleh kelompok-kelompok neoliberal, neokapitalisasi, neokapital, yang itu semuanya membawa budaya-budaya baru. Mau nggak mau, ini ulama, kita semuanya ikut bertanggung jawab. Bagaimana sekarang munculnya LGBT, munculnya gaya hidup baru yang itu semuanya orang menjadi tidak begitu mementingkan permisif. Iya. Jadi sangat permisif terhadap ajaran Islam. Mereka sangat menggampangkan, mengentengkan apa yang ada dalam ajaran Islam ini. Terutama kelompok-kelompok yang di situ adalah terpengaruh oleh kelompok-kelompok budaya baru. Apa ini benar, Bro? Saya rasa iya, banyak riset, banyak fakta yang menyatakan seperti itu. Terutama di kota-kota besar ya Pak. Ketika kemudian kehadiran pemerintah dan ulama itu tidak mampu untuk menjangkau secara langsung kepada kehidupan mereka. Misalnya di masyarakat perkotaan dengan munculnya apartemen. Saya rasa ini bukan sesuatu barang baru ya. Kita menemukan misalnya pasangan kumpul kebo misalnya. Dan mereka sebenarnya adalah sesuatu yang menganggap biasa itu. Nah, dan di kota-kota besar kita menemukan seperti itu. Karena apa? Karena ya ruang itu diberikan secara luas dan pemerintah tidak mampu untuk menjangkau, ulama tidak mampu untuk menjangkau terhadap persoalan-persoalan itu. Nah, saya setuju dengan Pak Nur bahwa itu adalah bagian dari proyek neoliberalisme yang sengaja dihembuskan secara pelan kepada generasi muda agar kemudian nilai-nilai keagamaan, praktik keagamaan itu kemudian tergerus. Dan sekali lagi bahwa misalnya di masyarakat perkotaan sangat mudah untuk kita melihat seperti itu, masyarakat industri sangat mudah melihat seperti itu ketika kita tidak lagi peduli kepada kanan kiri kita, apa yang terjadi di kanan kiri kita. Lebih-lebih misalnya masyarakat seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, yang di situ sudah banyak sekali apartemen-apartemen itu. Dan itu saya rasa tugas besar yang dan menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama, lebih-lebih yang bernaung di Majelis Ulama Indonesia. Jadi di dalam
Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan pangkihu atau balagum nisa. Ini artinya kita ini disuruh untuk menikah. Tapi budaya baru sekarang ini muncul bagaimana orang-orang generasi baru atau kelompok Z itu sudah melihat pernikahan itu bukan lagi profan, bukan lagi persoalan agama. Mereka sudah banyak untuk tidak menikah. Ataupun kalau sudah menikah, mereka mengumandangkan untuk free child, tidak untuk punya anak, meniru dengan negara-negara yang sudah mengembangkan atau sudah memiliki prinsip enak hidup tanpa nikah, nikah pun tidak ingin punya anak. Dan di Indonesia itu sudah mulai muncul. Ini mau nggak mau akan menjadi problem pertama kependudukan kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengawal generasi-generasi ini supaya tetap menjalankan syariah Islam ini. Yang mampu itu justru diperintahkan untuk menikah, tapi sekarang justru yang mampu ini kemudian tidak mau menikah. Apa ini adalah salah satu indikasi bahwa budaya-budaya pop itu sudah menggejala di kita, Prof? Dan itu sudah terjadi, Pak Fakih. Sudah terjadi, Pak? Ya, terutama di masyarakat perkotaan. Juga masyarakat pedesaan juga sama seperti itu. Kita menemukan misalnya 20 tahun yang lalu kita menemukan misalnya banyak yang menikah pada usia 25 ya, atau sebelum 25, 27. Tapi sekarang juga kita menemukan mereka mau menikah ketika sudah mapan, baik laki maupun perempuan, terutama kaum laki ini ya, kaum laki. Nah, itu salah satu bentuk dari bagaimana kemudian derasnya modernisasi, globalisasi, kemudian isu-isu yang berkaitan dengan liberalisme masuk ke dalam kehidupan mereka, menganggap bahwa keluarga itu adalah tidak terlalu penting, punya anak tidak terlalu penting. Itu kan sebenarnya adalah ajaran-ajaran Marxis ya, Marxis ya, dan kemudian ajaran-ajaran kapitalis ya, yang sangat ke kanan-kananan bahwa keluarga itu tidak penting. Aku sudah cukup bahagia dengan hidup sendiri ya. Tentu saja itu tentu tidak benar, saya rasa itu. Karena bagaimanapun juga bangsa ini, negara ini, umat ini perlu ada semacam regenerasi dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan bagaimana kemudian Islam, kemudian umat, kemudian bangsa ini terus terjaga secara terus-menerus. Itu salah satu bentuk dari beberapa tantangan-tantangan kita ke depan, saya rasa, yang harus kita lakukan dengan secara jelas melalui langkah-langkah yang lebih operasional. Gitu, Pak Nur. Ini beban ulama sebetulnya harus berpikir ulang cara berdakwahnya, Prof ya. Iya. Apa mereka tentu dakwanya tidak kemudian harus konvensional sekarang, harus mencari pola dakwah yang langsung to the point atau secara gradual, atau mencari pola baru cara berdakwah yang efektif, yang efisien, yang langsung. Memang dakwah inilah yang dibutuhkan oleh umat sekarang ini. Apa Pak Prof punya model dakwah yang menurut Pak Prof ini tepat untuk digelindingkan supaya ulama itu merubah pola dakwahnya itu, Prof? Ya, saya rasa betul ya. Tidak cukup dengan hanya memberikan penjelasan di atas mimbar ya. Tidak cukup dengan hanya melalui khutbah, saya rasa. Tetapi yang terpenting adalah pertama tentu adalah melalui uswah ya. Melalui contoh-contoh yang baik dari para ulama, dari para kiai, dari para guru-guru yang menjadi panutan itu, ya itu menjadi salah satu bentuk dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang yang perlu dilakukan, memang perlu ada transformasi, Pak. Model-model dakwah itu tidak hanya sekedar melalui model-model komunal, tetapi juga langsung misalnya berhadapan secara langsung face to face. Kemudian yang ketiga tentu melalui media, Pak, melalui media. Melalui media ini tentu digencarkan ya, karena bagaimanapun juga sekarang
Fakta membuktikan, riset membuktikan sekarang tingkat ketergantungan umat manusia, ya bukan sekedar umat Islam, kepada media ini adalah sangat tinggi. Riset-riset menyatakan sampai 80% itu yang dilihat, yang dilakukan 24 jam itu adalah selalu megang media, HP, yang tentu yang dilihat ada TikTok, ada IG, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, improvisasi dakwah itu penting. Pola-pola yang dibangun terkait dengan menyampaikan pesan itu harus sangat beragam. Tidak cukup dengan cara-cara konvensional, karena itu sangat sulit untuk diukur. Tetapi konvensional tetap dilakukan, pesantren tetap jalan, kiai tetap jalan, tetapi juga memerlukan pola-pola baru yang itu tentu saja adalah langsung menyisir kepada anak-anak muda. Itu seperti itu. Ada fakta yang menyatakan bahwa kehadiran dai-dai digital seperti beberapa dai-dai itu justru dengan follower jutaan, Pak. Itu salah satu instrumentasi yang bisa digunakan dengan pola-pola baru itu. Gitu. Baik, Bang. Ini menarik ketika kita ngomong soal perkembangan kecanggihan teknologi, Prof, ya. Iya. Dengan adanya ChatGPT maupun AI itu sekarang menurut saya sudah mulai menjadi jujukan, ya, baik itu generasi tua maupun generasi baru. Betul. Dan mereka lebih banyak nonton lewat media-media IT itu daripada mendengarkan di masjid atau di panggung-panggung pengajian, ya. Betul. Nah, dengan adanya teknologi baru ini, kita tentu akan melihat apakah nanti ulama ini akan menjadi profesi yang, atau bukan profesi, ya, atau menjadi tokoh yang akan ditinggal oleh umat itu, ya, sehingga mereka akan memilih jalan yang pragmatis, yang ringkas, yang efektif, tidur di rumah sambil dengarkan ceramah, buka HP gitu, buka ya, laptop, gitu ya. Laptop, karena itu nanti mau nggak mau akan menjadi budaya yang luber dan menggeser peran-peranan ulama ini. Gimana kita nanti menghadapi generasi Z atau generasi tua yang sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan ulama ini? Sekali lagi bahwa ulama itu penting, kiai itu penting, ya, guru-guru agama itu adalah sangat penting dalam rangka untuk menjaga moralitas, menjaga nilai-nilai, itu sangat-sangat penting, Pak. Nah, yang terjadi kemudian memang itu fakta yang menunjukkan bahwa sekarang pesan-pesan keagamaan itu memang tidak lagi dengan cara-cara konvensional, tapi cara-cara yang mungkin lebih mudah diakses oleh masyarakat kita, oleh generasi kita. Maka kemudian improvisasi itu menjadi salah satu penting, dan transformasi model-model dakwah itu menjadi sangat penting. Makanya kemudian ya kiai-kiai muda, mungkin termasuk kira-kira kita termasuk Pak Fakih dan saya itu butuh gitu belajar tentang itu, agar kemudian akses langsung kepada media itu tidak sekedar tidak menunggu waktu, bisa dilaksanakan secepat mungkin, kira-kira begitu. Bahasa saya seperti ini. Kenapa kemudian kita penting media? Bahwa pesan-pesan kebaikan, perilaku baik, contoh-contoh baik itu penting untuk disampaikan kepada publik, Pak. Nah, sementara sebaliknya, kenapa kemudian contoh-contoh yang tidak baik itu tidak usah disampaikan? Kenapa kemudian penting kami misalnya sesekali, sering kali hampir setiap hari mengupload di media? Itu salah satunya adalah bentuk dakwah kepada masyarakat bahwa pesan kebaikan itu harus sampai kepada masyarakat. Dan itu saya rasa salah satu tantangan yang dihadapi oleh ulama, oleh MUI ke depan untuk memberikan semacam warna yang berbeda pola-pola dakwah yang harus dilakukan. Pemirsa yang terhormat, dialog kita dengan Pak Prof. Abdul Khalik ini sungguh menarik, dan ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana memerankan ulama ke depan ini agar jangan sampai menjadi ulama yang tidak memiliki peran yang fungsional di tengah-tengah masyarakat. Sebentar, ini kok saya nggak disuruh minum? Iya, maaf. Saya minum, izin dulu. Monggo, Bro. Dan tentunya ada pesan yang menurut saya tadi belum disampaikan, adalah bagaimana menyiapkan atau mengkader generasi muda ini untuk
menghadapi persoalan-persoalan keumatan, keislaman, kebangsaan yang menurut kita semuanya adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat atau sebagai pengurus MUI, baik mulai dari pusat, provinsi, maupun sampai kabupaten dan kecamatan. Mari kita bersama-sama bangun sebuah generasi muda yang sangat peduli dengan keumatan, dengan menyiapkan mereka jadi dai-dai yang transformatif, yang modern, yang bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan baik, praktis, sistematis, dan efektif. Tentu saja ini Pak Prof perlu ada closing speech. Oke, ya. Jadi begini, bahwa MUI itu yang di dalamnya adalah kumpulan dari ulama, cendekiawan, dan zu'ama, itu tidak boleh berhenti untuk melakukan improvisasi, untuk selalu belajar, untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan apapun, termasuk diantaranya adalah dakwah digital. Begitu kita tidak berubah, maka akan kita ditinggal. Begitu kita beradaptasi, maka kemudian kita hanya menjadi masa lalu, yang sebenarnya masa lalu itu sebenarnya penting, tetapi menjadi tidak penting. Terima kasih Prof. Pemirsa, kita cukupkan sekian, kita akan bertemu di sesi yang lain, pada kesempatan yang lain, dan terima kasih terutama Pak Prof. Hari ini bisa senyum, bisa memberi tausiah, pesan-pesan yang cukup bagus dan menarik dan berguna bagi kita semuanya. Matur nuwun, assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.